Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali dalam Lentera Agama Channel. Kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 5 SD, pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran 6. Mari belajar Al-Quran surat Al-Ma'un. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mulai. Olehnya itu, mari kita memulai pelajaran kali ini dengan berdoa di dalam hati, sembari fokus agar kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, slide kedua. Bagian A, ayah membaca surah Al-Ma'un. Kali ini Pak Guru akan membimbing anak-anak untuk membaca surah Al-Ma'un. Seperti biasa, pada pelajaran kali ini Pak Guru akan membaca, kemudian nanti diikuti oleh anak-anakku sekalian. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Semua. Sekali lagi, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagus. Kita melangkah ke ayat kedua. Dengarkan bacaan Pak Guru, simak, kemudian ulangi bacaan Pak Guru dengan kompak ya. Ayat kedua, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sekali lagi, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat ketiga. Dengarkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Anak-anak, sekali lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Semua. Ayat keempat, Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Sekali lagi, wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim.
Bagus. Tadi kita sudah sama-sama membaca surah Al-Ma'un. Anak-anakku bisa berlatih di rumah memperbaiki bacaan surah Al-Ma'un ini. Mudah-mudahan setiap apa yang kita baca mendapatkan berkah dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga mengapa kita perlu latihan agar bacaan kita semakin bagus dan semakin fasih. Ya anak-anak, kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, bagian B, ayo menghafal surah Al-Ma'un. Ya, jadi tadi kita sudah membaca, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghafal surah Al-Ma'un. Nah, di sini ada perintahnya, bacalah ayat berikut secara berulang-ulang sampai hafal. Ya. Lihat caranya menghafal, nanti Pak Guru akan ajarkan bagaimana caranya menghafal surah Al-Ma'un agar kita bisa menghafalkannya dengan cepat dan mudah. Kalau kita menghafal, sebaiknya kita menghafalnya tidak langsung 7 ayat. Ya, karena Al-Ma'un ini jumlahnya 7 ayat, jangan langsung menghafalnya 7 ayat. Itu akan menjadi sulit. Namun kita akan menghafalnya satu per satu atau ayat per ayat. Nanti akan Pak Guru bimbing, perhatikan baik-baik langkah-langkahnya. Simak caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Diulang lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Diulang lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Diulang-ulang terus sampai benar-benar kita menghafalkannya dan menyebutnya dengan fasih seperti apa yang Pak Guru baca. Anak-anakku yang belum bisa mengaji, dengan lancar bisa melihat tulisan Latin yang ada di bawah ayat ini. Nah, ini yang kalian hafalkan sambil mendengarkan bagaimana cara membacanya. Kalau sudah hafal ayat pertama, kita akan melangkah ke ayat kedua. Oke. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sekali lagi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sekali lagi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Setelah kita hafal ayat kedua, kita sekarang menggabungkan antara ayat pertama dan ayat kedua. Ayat pertama dan ayat kedua caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, kalau kita sudah mampu menggabungkannya, kita ulang lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita ulang-ulang terus sampai tidak terdapat kesalahan dalam menghafalnya. Kalau sudah hafal ayat pertama dan kedua, baru kita lanjut ayat ketiga. Jadi ingat anak-anak, harus 1 per 1 atau ayat per ayat. Lanjut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Diulang sampai hafal, kemudian digabungkan dari ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
fawailul lil musallin, dan seterusnya sampai ayat ke-7. Nah, ini anak-anak, kalian punya waktu 1 pekan. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya pekan depan kita akan menampilkan satu persatu dari kalian menghafal di depan kelas. Jadi yang dihafal adalah surah Al-Ma'un beserta artinya. Oke, artinya nanti di belakang ya. Kita lanjut slide berikutnya. Anak-anak masih semangat? Oke, sebelum kita lanjut, ayo tepuk semangat. 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 Bagus. Sekarang kita lanjut. Oke. Iya. Ini dia. Nah, kita masuk di bagian C. Ayo menulis surah Al-Ma'un. Jadi tadi kita sudah belajar membaca, kita sudah tahu bagaimana teknik menghafalnya. Sekarang kita harus bisa menulis surat Al-Ma'un. Nah, ini anak-anak, ini juga ada di buku paket, jadi kalian bisa menulisnya di buku paket. Nah, jadi kalian nanti bisa lihat buku paket, ditulis surah Al-Ma'un beserta artinya. Iya. Ada 7 ayat. Nah, ini. Oke. Nanti dilihat di buku paket ya. Kemudian setelah kalian menulis surah Al-Ma'un 7 ayat beserta artinya, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Namun Pak Guru ingatkan, tulisan Al-Quran dan artinya ini tidak usah pakai kolom. Tidak usah pakai kolom. Kalau tulisan Al-Qurannya, ingat mesti dilangkah 2 kali agar tulisan Al-Qurannya rapi dan bersih. Artinya ditulis di bagian bawah setelah semua ayatnya ditulis seperti biasa ya. Oke anak-anak, setelah itu kita masuk ke slide berikutnya. Iya, ini dia. Kali ini pada bagian D kita akan belajar makna kandungan surah Al-Ma'un. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. D. Makna kandungan surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti berikut. Orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri sebagaimana berikut. 1. Orang yang menghardik anak yatim. 2. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim." Nah, atau biasa orang Makassar kalau kasar ya, di kampung-kampung kalau dalam bahasa Makassar biasanya apa tongkau. Nah, itu perkataan yang bisa menyakiti perasaan anak yatim. Pendek kata, semua perkataan kita yang bersifat menghardik atau membentak yang bisa menyakiti perasaan anak yatim itu termasuk perbuatan yang mendustakan agama. Jadi kita harus hati-hati kalau kita punya teman, yang dimaksud anak yatim ini yang sudah tidak punya ayah ya. Yang ada teman kita, ada teman kalian yang sudah tidak punya ayah, itu apabila kita menghardiknya atau membentaknya, menyakiti perasaannya, itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pendusta agama. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, orang yang mendustakan agama selain orang yang menghardik anak yatim adalah
orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan orang yang celaka, yaitu A. Orang yang lalai dari salatnya, B. Berbuat riya, mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain, dan C. Orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang berguna. Nah, semoga setelah kalian membaca makna kandungan surah Al-Maun ini, kalian mampu memahami yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh, yang mana yang termasuk perbuatan mendustakan agama, supaya kita bisa terhindar dari perbuatan yang demikian. Anak-anakku, kalau ada pertanyaan nanti akan dibahas oleh Pak Guru pada pertemuan kita berikutnya ya. Jadi simpan pertanyaannya, kalau ada yang kurang paham nanti kita bisa belajar bersama insyaallah pada pekan depan. Kita lanjut ya, slide berikutnya. Nah, ini ada sebuah gambar. Nah, di dalam gambar ini apa yang terjadi? Gambar peserta didik di sekolah sedang memberikan santunan kepada anak yatim. Oke, luar biasa. Ada yang pernah seperti ini? Angkat tangan yang pernah melakukan hal seperti ini di sekitar rumahnya atau datang ke panti asuhan memberikan bantuan berupa makanan ataupun dan lain-lainnya, bisa berupa uang atau makanan atau barang-barang bekas dibawa ke tempat anak yatim. Maksudnya barang bekas, baju bekas tapi yang masih layak pakai ya. Jangan memberi barang yang sudah tidak layak pakai, misalnya baju bekas tapi sudah robek ataupun dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Oke, anak-anak bisa dibaca. Sikap terpuji apa sajakah yang dapat diambil dari ayat di atas? Sikap terpuji yang dapat diambil dari ayat di atas dan perlu kita amalkan ialah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita yatim, maka berbuat yang santun terhadap sesama saudara yatim. Menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya atau kaya membantu orang yang tak berpunya atau miskin. Salat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu salat, bersegeralah menunaikannya, pasti beruntung. Hindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Ada nggak yang kayak gini? Kalau kalian menemukannya, tidak usah ribut ya. Cukup tahu saja yang jelas bukan kita yang seperti ini. Nah, bagi anak-anakku yang pernah melakukan hal seperti ini, memamerkan perbuatan baiknya atau suka pamer barang yang dimilikinya kepada orang lain, cepat-cepat bertaubat. Selanjutnya, hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Satu dengan lainnya saling membutuhkan. Iya, saling membutuhkan. Contoh, anak-anakku sampai ke sekolah itu langsung punya baju yang rapi, punya sepatu yang cantik, punya tas, punya buku, punya pulpen. Itu secara langsung, secara tiba-tiba, atau ada orang lain yang membantu membuat semua itu ada. Nah, pasti kalian sepakat bahwa orang yang membantu kita menyiapkan semua itu hingga ada adalah orang tua kita maupun orang-orang terdekat kita. Nah, mereka semua adalah orang yang berjasa kepada kita. Jadi kita harus tahu bahwa jika orang yang berjasa itu membutuhkan bantuan, hendaknya kita memberi bantuan dengan segera. Sama juga dengan teman-teman kelas kalian. Apabila tiba waktu piket, harusnya kita
sebagai orang yang bertugas pada hari yang sama harus bahu-membahu melaksanakan tugas piket yang diberikan oleh guru. Supaya apa? Supaya lingkungan sekolah kita bersih dan sehat, indah dipandang mata, udaranya sejuk, sehingga ketika kita belajar lebih semangat dan semuanya dalam keadaan fit atau sehat. Mudah-mudahan pelajaran kita ini bermanfaat untuk kita semua. Lanjut. Iya, kita sudah sampai pada rangkuman. Rangkuman ini juga ada di buku paket. Kalian bisa menuliskannya ya. Jangan lupa ditulis rangkumannya. Ayo kita baca sama-sama rangkumannya. 1, 2, 3. Rangkuman. Surah Al-Ma'un bagian dari Al-Quran yang penting untuk dibaca dan dihafal. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang menghardik anak yatim, menganjurkan agar memperhatikan dan memberi makan orang miskin, larangan melalaikan sholat, larangan berbuat ria atau pamer. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memahami makna dan kandungan dari surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, slide selanjutnya anak-anak. Kali ini ada tugas nih. Kali ini ada tugas. Yang pertama, tulislah surah Al-Ma'un beserta artinya. Nah, ini tugas ya. Ditulis di buku latihan kalian surah Al-Ma'un beserta artinya. Lihat buku paket. Di situ ada, tidak usah pakai kolom seperti yang Pak Guru ajarkan tadi. Yang kedua, tugasnya adalah hafalkan surah Al-Ma'un beserta artinya. Insya Allah disetor pada pekan depan di pertemuan berikutnya. Jadi kalian akan tampil pekan depan satu persatu. Jadi harus sudah siap dari rumah. Bagus. Lanjut. Ini adalah penutup. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share Lentera Agama Channel. Jangan lupa ya di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.